28 Oktober 1928, pemuda-pemudi Indonesia berikrar. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar yang disepakati mencetak sejarah Sumpah Pemuda. Kala itu para perwakilan sejumlah organisasi kepemudaan berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Batavia. Mereka menyatukan gagasan merajut persatuan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda dengan menanggalkan sifat kedaerahan atau golongan. 2 tahun sebelumnya, 30 April 1926, para pemuda-pemudi telah menghelat Kongres Pemuda pertama di Batavia. Saat itu mereka masih belum mencapai mufakat atas usulan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Peserta kongres menggunakan bahasa Belanda. Pada Kongres Pemuda kedua yang berlangsung 27 dan 28 Oktober 1928, akhirnya mereka mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam ikrar bersama Sumpah Pemuda. Pemuda-pemudi Indonesia ketika itu mereka dalam tahapan untuk membentuk identitas. Bayangan tentang kemerdekaan ada, tapi belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Mereka sadar betul bahwa inisiatif yang mereka lakukan ini adalah tahap awal dari pembentukan kesadaran kebangsaan, nasionalisme, keindonesiaan. Dan karena itulah menjadi penting untuk meletakkan ikrar pemudi dan pemuda itu. Dan menjadi penting untuk memberikan satu ikatan bersama seperti yang kemudian disepakati dalam lagu Indonesia Raya. Peristiwa Sumpah Pemuda menggoreskan sejarah perubahan bangsa. Momen ini membakar semangat perjuangan para pemuda. Mereka tak gentar meraih kemerdekaan yang penuh tantangan. 93 tahun berlalu sejak ikrar Sumpah Pemuda. Pemuda terus ambil peran dalam berbagai bidang. Kini pemuda sebagai agen perubahan menghadapi sejumlah tantangan baru. Namun semangat pantang menyerah terus diterapkan dalam berbagai bidang yang digeluti guna menorehkan prestasi. Kerja keras dan pantang menyerah dalam berlatih menjadi kunci keberhasilan Susanti Ndapataka raih prestasi. Perjuangan Susanti, perempuan berusia 23 tahun asal bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur, berbuah manis. Ia memperoleh medali emas dalam cabang olahraga Muay Thai Putri pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 yang digelar di Papua. Susanti mengasah kemampuan berlaga di rumahnya yang sederhana di Desa Kuamasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Bermodalkan sarung tinju bekas, ban bekas, dan samsak buatan sang ayah yang digantungkan ke pohon di pekarangan rumah, ia giat berlatih. Ekonomi keluarga yang nggak memungkinkan untuk ini, dan karena jarak tempuh dari rumah ke camp yang mungkin terlalu jauh, jadi lebih memilih berlatih sendiri di rumah. Nanti sesekali 2 kali baru bisa gabung ke camp. Susanti jatuh hati pada cabang olahraga Muay Thai dan menekuninya sejak 2017 lalu. Berlatih di tengah keterbatasan fasilitas, ia mampu membuktikan deretan prestasi bisa diraih. Semua karena niat, kembali lagi kepada niat untuk terus berlatih, untuk ini ya saya sudah membuktikan sekarang bahwa walaupun keterbatasan ekonomi yang ini, tapi ya alhamdulillah saya bisa berhasil sampai juara PON sampai saat ini. Kemenangan Susanti pada ajang olahraga tertinggi di tanah air mendatangkan sukacita terutama bagi keluarga. Itu seperti mimpi lah. Paling ya saya pikir dia itu juara 2 lah begitu. Ternyata dia juara 1. Itu yang saya bangga. Keberhasilan Susanti tak didapat dengan sekejap. Meniti hari demi hari dengan disiplin dan pantang menyerah harus ia jalani.
Nyatanya hasil tak akan mengkhianati proses. Pertama disiplin, kedua kerja keras dalam hal ini mau terus berlatih sekaligus menerima resiko dan segala konsekuensi dari proses berlatih itu. Dan yang paling penting yang ketiga adalah mau menerima masukan. Itu adalah 3 faktor utama yang harus dimiliki seorang atlet, terutama bela diri untuk menjadi sukses, dan kebetulan itu dipunyai oleh seorang Susanti Dapataka. Untuk masalah sarana prasarana itu tidak menjamin seseorang untuk menjadi juara. Sarana dan prasarana itu cuma menunjang seseorang, bukan menjadi satu-satunya syarat untuk seseorang bisa meraih juara. 93 tahun telah berlalu dari peristiwa Kongres Pemuda kedua. Perjuangan Susanti Dapataka menjadi salah satu potret perjuangan pemuda masa kini. Susanti merupakan anak desa, serba terbatas, tetapi dia bisa membuktikan, menggebrak Indonesia bahwa dari batas negara tidak kalah ternyata dengan yang ada di mempunyai fasilitas yang hebat. Berjuang keras, berjuang sungguh-sungguh, dan berjuang dengan optimal, semuanya akan menghasilkan gemilang. Seiring perkembangan zaman, makna semangat perjuangan pemuda semakin meluas pada berbagai bidang. Di era mutakhir, generasi muda berinovasi dan ukir prestasi di kancah internasional. Cukup lewat smartphone mereka bisa ngecek, oh sekarang kualitas airnya lagi kurang nih atau lagi turun mungkin karena hujan. Seiring perkembangan zaman, semangat Sumpah Pemuda dimaknai lebih luas. Tetap merawat persatuan dan kesatuan, pemuda pun mengambil peran lebih dalam berbagai bidang. Di antaranya melalui inovasi digital dan teknologi, pemuda berkolaborasi demi kemajuan bangsa. Zaman berubah. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pun berganti. Pemuda dan pemudi terus rapatkan barisan, berusaha menghadirkan solusi untuk permasalahan negeri. Potensi budidaya perikanan Indonesia yang belum optimal menggugah sejumlah alumni Universitas Gadjah Mada. Fajar Sidik Abdullah Kelana, Muhammad Adlan Hawari, Fahrudin Harisantoso, Azelia Almasafira, dan Laksita Alivazain menciptakan inovasi teknologi di bidang perikanan bernama Banu. Banu merupakan startup teknologi perikanan yang bertujuan agar hasil usaha pembudidayaan ikan bisa maksimal. Sistem teknologi Banu mampu memaksimalkan kualitas oksigen dalam air. Hasilnya, waktu pembudidayaan hingga masa panen menjadi lebih singkat dan meningkatkan produktivitas hingga lebih dari 40%. Kualitas air yang bagus menghasilkan mortalitas ikan yang rendah dan juga ikan akan semakin lahap makan. Secara tidak langsung nanti setelah panen akan terlihat, oh ternyata ikan yang menggunakan Banu itu lebih besar tuh, sehingga nanti nilai jualnya juga semakin tinggi. Keuntungan yang didapat pembudidaya juga akan meningkat. Cara kerja Banu yakni mengintegrasikan teknologi mikrobubble atau gelembung-gelembung kecil dengan teknologi Internet of Things (IoT) yang dapat dikendalikan melalui aplikasi dalam telepon pintar. Teknologi ini pun hemat energi. Jadi intinya pembudidaya itu nggak perlu khawatir dengan kualitas airnya. Gimana sih cara ngeceknya sekarang? Cukup lewat smartphone mereka bisa ngecek, oh sekarang kualitas airnya lagi kurang nih atau lagi turun mungkin karena hujan. Nah, dan itu mereka nggak usah ke kolam juga karena langsung ada aktuatornya yaitu aeratornya yang bisa menyuplai oksigen dalam air. Inovasi yang dilakukan membuat sejumlah pemilik usaha budidaya ikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah melirik dan menggunakan Banu dalam usahanya. Tak hanya di kancah nasional,
Banu juga mendunia. Pada 2019, proyek Banu berhasil menjuarai kompetisi Cisco Global Problem Solver Challenge, sebuah kompetisi ide bisnis memanfaatkan teknologi yang berdampak sosial. Gemilang prestasi kembali diukir pada 2020 lalu. Banu kembali menjadi juara dunia dalam Tough for Food Challenge program setelah berhasil menyisihkan 5.200 pendaftar dari 175 negara. Pendiri Banu berharap bisa membantu para pelaku usaha budidaya ikan dengan jangkauan yang lebih luas. Kami sendiri sangat berharap untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam hal merealisasikan program-program itu yang sudah dicanangkan. Misalnya ada program untuk kolaborasi bersama startup itu supaya sustainable gitu. Jadi tidak hanya project tapi menjadi kolaborasi yang terus-menerus. Jadi kami juga bisa mendampingi budidaya secara terus-menerus. Kiprah pemuda dalam inovasi teknologi digital berbentuk startup meningkat di Indonesia. Startup adalah perusahaan rintisan yang mengacu pada layanan atau produk berbasis teknologi. Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat ke arah digital mendorong tumbuhnya startup di berbagai sektor. Di antaranya sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan keuangan. Generasi muda berkontribusi pada perkembangan startup di Indonesia. Negara mencatat hingga April 2021 ada lebih dari 2.200 startup di Indonesia. Kiprah anak muda Indonesia di bidang teknologi tak bisa dipandang sebelah mata. Pantang menyerah, mereka terus berkarya. Di usianya yang masih 15 tahun, Syahrozad Zalfa Nadia, biasa dipanggil Ocha, telah melanglang buana dalam berbagai kejuaraan robotik nasional maupun internasional. Ia menciptakan sejumlah inovasi robotika. Di antaranya soccer robot atau robot pemain bola, smart home atau rumah pintar, jemuran pintar, robot mitigasi bencana, dan mesin pencuci tangan otomatis. Terbaru, ia tengah mengembangkan temuannya yang bernama Amanum Cordet, Amanatul Ummah Corona Detect. Ocha mengaplikasikan temuan ini di sekolahnya di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Temuan ini mampu mendeteksi suhu tubuh, menyemprotkan hand sanitizer, memberi keterangan kapasitas di dalam pesantren, dan informasi kasus COVID-19. Manfaat belajar robotik untuk saya adalah yang pertama, merangsang kita untuk berpikir sistematis dan terstruktur dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, meningkatkan keterampilan imajinasi. Yang ketiga, melatih kesabaran dan ketekunan dalam membuat sebuah proyek tertentu. Yang keempat, melatih kerjasama tim dan meningkatkan kepercayaan diri, menerima dan menghargai pendapat orang lain, serta berani menyatakan atau menampilkan ide kreativitasnya. Bagi Ocha tiada hari tanpa berinovasi. Terus mengasah dan menekuni bidang robotik, ia berhasil menjadi juara, di antaranya medali emas kejuaraan Olimpiade Robotika Junior Pemuda Asia tahun 2016 dan kompetisi robot internasional di Korea Selatan pada tahun 2017. Yang paling sering adalah mencari proyek kebaruan, ide proyek kebaruan. Saya terus belajar, terus membaca, terus mencoba dan juga terus bereksperimen. Pemuda adalah aset bangsa. Diharapkan bisa memanfaatkan teknologi secara positif dengan terus mencetak prestasi. Yang bisa memilah apakah ini teknologi kami akses dengan cepat untuk positif atau juga bisa diakses dengan cepat untuk negatif, itu adalah masing-masing diri itu sendiri. Tantangannya sangat luar biasa, bahwa kita harus lebih inovatif, kita harus lebih proaktif untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar. Nah, untuk mendapatkan informasi yang benar, tidak membuat gaduh di dalam masyarakat, itulah yang dikatakan
Pancasila tadi. Pada momen peringatan Sumpah Pemuda, generasi muda Indonesia menyuarakan bagaimana mereka memaknai semangat Sumpah Pemuda. Memaknai Sumpah Pemuda, kita harus bisa berdikari dulu ya sebagai pemuda. Sekarang ini mungkin perjuangannya lebih ke untuk masalah intelektual, kitanya untuk lebih bisa bersaing dengan orang luar dari segi pendidikan. Kalau saya harus bisa bangun negara Indonesia ini lebih maju lagi sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda Indonesia terus berkarya, sekaligus mengambil peran untuk memberdayakan warga. Di antaranya melalui ide bisnis berbasis sosial yang menggerakkan ekonomi warga, serta melestarikan lingkungan. Ketika kita memilih untuk nggak peduli lingkungan, itu sama halnya dengan kita memilih untuk nggak peduli sama hidup kita. Peduli terhadap lingkungan menjadi motivasi Fania Santoso mendirikan Hestartik. Bersama sang kakak Agnes Santoso, keduanya menekuni bidang usaha yang mempromosikan gaya hidup berkelanjutan melalui inovasi daur ulang untuk aneka produk fashion. Kami memang fokus untuk memilah dan mengolah sampah-sampah dalam artian misalnya sampah kemasan. Sampah-sampah kemasan inilah yang kami utamakan untuk bisa menjadi bahan baku mulai dari kardus susu bekas, lalu ada bungkus kemasan kopi, deterjen, dan yang lain sebagainya. Inspirasi pembuatan Hestartik berawal dari pengalaman pribadi Fania dan keluarga saat dilanda banjir awal tahun 2000 lalu. Peristiwa itu menggugah Fania ambil peran peduli terhadap lingkungan. Wanita berusia 29 tahun ini memprakarsai sebuah yayasan yang fokus pada perbaikan lingkungan bernama Yayasan AV Peduli. Ketika kita memilih untuk nggak peduli lingkungan, itu sama halnya dengan kita memilih untuk nggak peduli sama hidup kita gitu. Karena memang dampaknya ya mau itu banjir, polusi udara, apapun itu, efeknya akan ke kita juga. Jadi semoga setiap anak muda bisa memilih dengan lebih bijak, memilih untuk bisa hidup ramah lingkungan, dan itu bisa dimulai dari diri sendiri, dari hal kecil. Fania berharap inovasi yang ia lakukan bisa menginspirasi anak-anak muda untuk peduli lingkungan. Dengan sentuhan kreativitas, sampah memiliki nilai ekonomis. Untuk proses pengumpulannya di Hestartik kami banyak bekerja sama, baik itu dengan para warga binaan maupun juga dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa menerapkan ekonomi sirkular. Jadi ketika kita berbicara tentang lingkungan hidup, itu memang nggak bisa berjalan seorang diri gitu ya, karena lingkungan hidup itu adalah hidup kita, dan itulah mengapa penting untuk bekerja sama, berkolaborasi. Jadi setelah sampah-sampah tersebut terkumpul, lalu dibersihkan juga. Dari situ akhirnya para pionir warga binaan mitra pengrajin Hestartik ini mulai mengolahnya. Tak hanya langkah peduli terhadap lingkungan, Hestartik juga menggerakkan ekonomi warga. Di Hestartik kami memberdayakan masyarakat dan saat ini telah ada 11 pionir yang mana mereka ini adalah kaki tangan perpanjangan Hestartik untuk bisa membina warga-warga yang ada di sekitarnya juga. Paling utama adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan empati. Dalam artian kita nggak yang tiba-tiba langsung datang terus, ayo ikut program lingkungan gitu. Tapi kita justru bertanya dulu kebutuhan warga apa, keterampilan mereka apa, lalu juga apa sih yang menjadi masalah mereka. Dari situ kita mulai mencari benang merahnya untuk bisa connecting the dots, gimana supaya program yang diusung oleh Hestartik ini bisa menjawab masalah-masalah yang mereka hadapi juga. Atas kiprahnya, Fania masuk dalam Forbes 30 Under 30 Indonesia 2021, kategori Social Entrepreneurs. Capaian pada majalah bisnis dan finansial internasional Forbes ini menambah daftar prestasi yang didapat oleh Fania. Fania Santoso, Syahrozad Zalfa Nadia, Tim Banu. Menjadi contoh dari sederet anak muda yang mendapat apresiasi sebagai ikon prestasi Pancasila dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Pada era terkini, menjaga nyala semangat Sumpah Pemuda bisa dilakukan dengan berkarya dan berinovasi untuk memajukan Ibu Pertiwi. Saling menolong, saling menghargai, saling menjunjung tinggi satu sama lainnya. Berbineka adalah beragam, merupakan kekuatan. Pak Karno bilang, kasih saya 10 pemuda, dunia akan saya goncang. Cukup dengan 10 pemuda yang benar dan pintar itu tadi, dunia akan bisa digoyang. Sejarah membuktikan bahwa di tangan para pemuda terwujud perubahan. Namun, perubahan yang baik tak dapat tercapai tanpa adanya persatuan. Gotong royong menjadi wujud nyata persatuan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang berjalan beriringan bersama dengan semangat pemuda untuk berkarya, berkreasi, berinovasi demi kemajuan bangsa.